Tadi kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk komentar. Kemudian isi komentar itu yang akan kita bahas untuk yang kedua. Tadi ini sudah Ibu sampaikan ya sayangnya, bahwasanya bentuk komentar itu dukungan, pertanyaan, sanggahan, kritik, dan juga saran. Ini yang akan kita bahas, isi dalam komentar. Isi komentar itu juga sayang bisa berbentuk ini juga ya. Oke. Perhatikan contoh komentar di sini. Urutan kejadian yang dikemukakan dalam teks eksplanasi itu cukup jelas. Data-data yang dipaparkan mudah dipahami. Akan tetapi, saya masih meragukan kebenaran data tersebut. Mungkinkah proses pemahaman hampir 100% isi sebuah buku dapat dilakukan dengan membacanya hanya sekali? Apa yang saya alami tidak begitu. Untuk dapat memahami isi, saya perlu membaca berkali-kali, minimal 2 kali, barulah saya bisa memahami isi secara baik. Oke, perhatikan sayang, di sini ada menyatakan kalimat pertanyaan. Di sini ya, tadi kita ulang. Mungkinkah proses pemahaman hampir 100% isi sebuah buku dapat dilakukan dengan membacanya hanya sekali? Kata di sini berarti komentar ini berbentuk pertanyaan. Oke. Jadi komentar yang kita baca tadi berbentuk pertanyaan. Misalnya, komentar tersebut tergolong suatu pertanyaan, benar ya, sesuai yang kita katakan. Kemudian dikatakan lagi, selain bentuk pertanyaan dan sanggahan, komentar juga dapat diajukan dalam bentuk kritik dan saran. Ibu sampaikan lagi ya sayang ya, ini dia bentuk-bentuk atau macam-macam komentar. Di sini ada pengertian kritik. Kritik adalah celaan atau kecaman atas suatu keadaan dan perilaku. Sementara kalau saran berbeda ya sayang ya, adalah pendapat, usul atau anjuran yang dikemukakan untuk bahan pertimbangan. Nah, apa saja aspek-aspek yang dikomentari? Ini ya sayang ya, aspek-aspek yang dikomentari dalam teks eksplanasi yang pertama adalah kebenaran informasi atau data di dalam teks. Ini perlu kamu komentari kebenarannya. Tentu ketika kamu mengomentarinya ada alasan yang sangat mendukung dan ada bukti yang sangat mendukung. Yang kedua, struktur dan susunannya. Kita bahas nanti sayang. Aspek yang ketiga yang perlu kita komentari adalah kebahasaannya. Ini juga akan kita bahas nanti. Kemudian hal yang perlu kita ketahui sebelum memberi komentar adalah yang ketiga, cara menyampaikan komentar. Cara menyampaikan komentar sayang ada 4. Jadi ketika kamu menyampaikan komentar kamu terhadap suatu hal, bukan hanya terhadap teks eksplanasi ya sayangnya, dalam hal apapun ketika kamu menyampaikan komentar kamu, yang pertama kamu harus fokus. Jadi tanggapan kamu itu harus sederhana dan langsung kepada inti permasalahan. Jangan berbelit-belit. Karena ketika kamu berbelit-belit menyampaikan komentar kamu, itu akan menimbulkan kebingungan kepada si pendengar atau audiens. Kemudian yang kedua adalah jelas. Ketika kamu menyampaikan komentar kamu harus memilih kata yang tepat dengan struktur kalimat yang efektif. Jadi komentar yang kamu sampaikan itu tidak samar-samar atau tidak ambigu atau tidak menimbulkan tafsiran yang bermacam-macam. Jadi kamu harus memilih kata yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu lengkap.
Ketika kamu menyampaikan komentar kamu terhadap sesuatu apapun, baik itu teks eksplanasi atau yang lainnya, kamu harus menyampaikan alasan kamu yang kuat dan tentu harus didukung dengan sejumlah bukti atau fakta yang mendukung komentar kamu tersebut. Kemudian yang keempat, tentu yang terakhir harus santun. Ketika kamu menyampaikan komentar, menyampaikan pendapat kamu terhadap hal apapun, kamu harus santun dalam pemilihan kata dan tentu kamu harus bersikap baik, bersikap sopan ketika berbicara. Nah, keempat hal inilah yang saling keterkaitan saat kamu menyampaikan komentar kamu terhadap hal apapun. Ketika kamu mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi, kamu juga harus memperhatikan kelengkapan informasi, keruntutan artinya sistematis, kemudian konsistenan sudut pandang. Di sini yang pertama dikatakan kelengkapan informasinya itu berupa pengetahuan dan urutan kejadian. Ini sudah kita bahas sayangnya. Ini harus terus dengan lengkap. Dengan demikian, pembaca mudah memahami dan menangkap isi teks tersebut. Kemudian yang kedua adalah keruntutan kalimat. Berarti dari paragraf yang pertama sampai yang terakhir itu dalam teks eksplanasi harus disusun secara runtut atau sistematis. Antara paragraf satu dengan yang lainnya itu harus dibangun secara padu sehingga membentuk teks yang baik atau paragraf yang baik. Kemudian yang ketiga adalah kekonsistenan sudut pandang. Jadi sebelum kamu menyusun teks eksplanasi kamu harus menyusun terlebih dahulu sudut pandang yang digunakan dalam pembahasan suatu topik. Dan ingat, teks eksplanasi itu harus bersifat objektif, bukan bersifat subjektif. Tadi udah saya di pembelajaran sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya sifat keakuan dari si penulis itu tidak dimunculkan karena sifat yang dimunculkan adalah bersifat objektif. Dan di sini ada manfaat dalam teks eksplanasi. Ini ada 4 ya. Yang pertama menambah wawasan secara ilmiah, kemudian menambah wawasan proses terjadinya suatu fenomena. Yang ketiga menambah ilmu dan pengetahuan bagi generasi muda agar lebih cerdas intelektual, kemudian agar mampu berpikir secara ilmiah terhadap suatu permasalahan. Jadi ketika kita selesai membahas tentang eksplanasi, Ibu sangat berharap kamu bisa berpikir secara kritis terhadap suatu masalah yang kamu hadapi nantinya. Oke, jadi pembelajaran eksplanasi ini kamu diminta untuk berpikir secara ilmiah. Dan ketika kamu menyampaikan pendapat kamu harus bisa membuktikan atau memberi alasan yang mendukung komentar kamu tersebut. Baiklah, itu aja pembelajaran kita. Tetap jaga kesehatan, stay at home. Tuhan memberkati. Bye-bye.